Beredar kabar Kementerian Pertanian menyuap Badan Pemeriksa Keuangan agar mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian terhadap kinerja Kementan. Hal itu terungkap dalam persidangan dugaan kasus korupsi ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Melalui keterangan resminya, BPK menyangka tudingan tersebut. BPK menegaskan, dalam setiap pelaksanaan tugas, pihaknya berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai dasar BPK, yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme. Jika ada kasus pelanggaran integritas, hal itu disebut dilakukan oleh oknum yang telah melakukan pelanggaran kode etik. BPK menekankan bahwa pihaknya akan menghormati proses persidangan kasus hukum tersebut dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Saat ini, BPK telah membangun sistem penanganan atas pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system dan program pengendalian gratifikasi untuk memitigasi resiko terjadinya pelanggaran kode etik BPK, termasuk pemprosesan dan pemberian hukuman kepada oknum di BPK yang terbukti melanggar kode etik melalui Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Sebelumnya dikabarkan, ada tawar-menawar antara auditor BPK agar Kementan era SYL mendapat predikat WTP. Permintaan dari auditor BPK ke SYL tak main-main, nilainya mencapai belasan miliar. Hal itu terungkap saat Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Hermanto dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Rabu 8 Mei kemarin. Ia dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa SYL, Sekjen Kementan Nonaktif Kasdi dan Direktur Kementan Nonaktif M. Hatta. SYL didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total 44,5 miliar rupiah. Dia didakwa bersama dua ex anak buahnya, yakni Kasdi dan M. Hatta, yang diadili dalam berkas perkara terpisah. Soal tawar-menawar WTP, mulanya Jaksa KPK Meyer Simanjuntak menanyakan soal pemeriksaan BPK di Kementan. Hermanto mengatakan ada dua auditor BPK yang melakukan pemeriksaan terkait WTP. Jaksa terus mendalami soal pemeriksaan oleh BPK itu. Hermanto mengatakan ada temuan dalam pemeriksaan BPK tersebut. Jaksa juga mendalami apakah ada permintaan dari BPK terkait temuan di Kementan tersebut. Hermanto mengatakan auditor BPK meminta agar dirinya menyampaikan permintaan 12 miliar rupiah kepada SYL. 15 aliran dana korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terus terkuak selama proses persidangan. Sejak sidang perdana yang digelar Rabu 28 Februari hingga Senin 6 Mei 2024, terungkap fakta aliran dana korupsi SYL tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, tetapi juga dialirkan kepada kolega. Jaksa Penuntut Umum KPK sebelumnya mendakwa SYL telah melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total 44,5 miliar rupiah. Lantas, kemana saja aliran dana mantan Menteri Pertanian itu? Bendahara Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengaku, Partai Nasdem menerima aliran dana sebesar 820 juta dan 40 juta dalam 2 kali transfer dari Syahrul Yassin Limpo. Saat itu Sahroni mengaku uang itu digunakan untuk bantuan korban gempa Cianjur. Namun ia menegaskan, partainya telah menyerahkan uang tersebut ke KPK Rabu 27 Maret lalu. Namun belakangan, terungkap uang tersebut ternyata bukan untuk bantuan korban gempa Cianjur, melainkan untuk pendaftaran Bacala.
SYL juga menggunakan dana tersebut untuk maintenance atau pemeliharaan apartemen miliknya senilai 300 juta rupiah. Aliran dana juga diketahui untuk membayar cicilan Alphard 43 juta rupiah setiap bulannya dalam kurun Maret hingga Desember 2021. Bukan hanya itu, sebesar 215 juta rupiah diketahui untuk membayar tagihan kartu kredit pribadi SYL. Aliran dana juga untuk pembelian lukisan karya seniman Sujiwo Tejo senilai 200 juta rupiah. Aliran uang juga digunakan SYL untuk beribadah umroh senilai 5 miliar rupiah dari hasil patungan paksa pejabat di lingkungan Kementan. Syahrul tercatat pernah menambahkan pembayaran 12 sapi kurban senilai 360 juta rupiah di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan. Kemudian tahun 2022 Ditjen Perkebunan juga ikut kena peras pembelian hewan kurban sebesar 75 juta rupiah pada tahun 2022. Ditjen Tanaman Pangan 250 juta rupiah pada tahun 2022, Balit Bangtang 825 juta pada tahun 2020, BBP SDMP 87,5 juta di tahun 2022, kemudian Badan Ketahanan Pangan 25 juta pada tahun 2020 dan 32 juta di tahun 2021. SYL juga mengalirkan dana untuk membayar biduan menggunakan anggaran Kementan dengan mencapai angka 50 hingga 100 juta rupiah. Kemudian sekitar 750 juta untuk THR kelima pimpinan Komisi 6 DPR RI, Ketua Fraksi Nasdem dan 3 anggota DPR RI Fraksi Nasdem. Fakta lain juga mengungkap bahwa biaya khitanan cucu juga ditanggung oleh kementerian, namun tidak disebutkan berapa nominalnya. Sebesar 3 juta rupiah per hari untuk biaya operasional rumah dinas SYL. Juga untuk pembelian mobil sang anak dengan angka 500 juta rupiah, 25 hingga 30 juta untuk uang bulanan sang istri, juga untuk dana dan biaya perawatan sang anak dan cucu yang tidak disebutkan jumlahnya. Kemudian untuk kado undangan sebesar 300 juta rupiah, dan tip untuk 3 orang anggota Pas Pampres sebesar 500.000 rupiah per orang.